Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pengen bahas masalah hati, karena memang urusan perempuan ini adalah urusan dengan hatinya. Kita ini banyak dikalahkan oleh perasaan kita lebih daripada oleh akal sehat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita agar kita senantiasa berada di jalannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai kajiannya, saya ingin mengajak ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah semoga ilmu pada siang hari ini yang akan ibu-ibu dengarkan, yang akan saya sampaikan, semoga dapat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang jadi sebab kebaikan dunia dan akhirat, ilmu yang jadi sebab naiknya kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan, menjauhkan kita dari segala keburukan, hingga membuat kita dapat menjadi hambanya yang salehah di dunia, bahagia kelak di hari akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Satu hari ada seorang perempuan mendatangi tabib yang memang dikenal. Di daerah tersebut ada seorang tabib, ruangan tabib tersebut toleh kanan, toleh kiri. Ketika udah nggak ada siapa-siapa, dia berbicara dengan berbisik kepada tabib tersebut. Dia bilang, "Tuan tabib, bisakah Tuan tabib beri kepada saya racun yang dapat membunuh seseorang tapi tidak mendadak? 3 bulan saya rasa cukup lah." Tabibnya tersenyum, kemudian tanya, "Memangnya siapa yang kamu mau racunin?" Berbisik lagi dia bilang, "Mertua saya." Saya nggak tahu ini yang gemuruh suara mertua apa suara menantu. Tabibnya sambil berbisik juga tanya sama dia, "Memangnya kenapa kamu mau racun dia?" "Ya ampun Tuan tabib, bawel. Dia selalu saja mengurusi rumah tangga kami, ikut campur urusan rumah tangga kami.
Dia nggak baik sama saya, jahat sama saya. Dia selalu saja berbuat kasar kepada saya. Dia tidak pernah menyayangi saya. Sepertinya dia juga cemburu pada saya. Dia pun kemudian bercerita apa saja kezaliman, perlakuan buruk yang diperlakukan mertua kepada dirinya. Tabibnya mendengarkan, kemudian dia ngangguk-ngangguk, dia bilang, saya mengerti perasaanmu. Saya akan kasih kamu racun. Tapi biar kamu gak dituduh membunuh, racunnya ini jangan cepet-cepet. Betul Tuan Tabib. 4 bulan cukup? Bolehlah Tuan Tabib, boleh 4 bulan. Saya akan kasih ya nak ya, racun membunuh 4 bulan. Tapi biar kamu tidak dicurigai kalau mertua kamu nanti meninggal, saya akan kasih kamu tips. Dalam masa 4 bulan ini, kamu harus jadi menantu idaman. Kamu harus baik sama mertua kamu. Kamu harus baik-baikin hatinya. Kamu harus servis dia, harus layani dia, harus baik sama dia. Sehingga kalau dia nanti meninggal dunia, orang tidak ada yang curiga kepadamu. Jangan sampai ketika dia meninggal, kamu masuk penjara. Iya juga ya Tuan Tabib. Diberilah racun tersebut untuk masa 4 bulan. Berangkat, pulang ke rumah. Besok paginya mulailah ditaruh racun tersebut di ramuan, di makanan paginya ibu mertua. Tapi hari itu dia bangun lebih pagi, padahal biasanya bangunnya siang. Hari itu dia menyapu rumah, hari itu dia memasak untuk ibu mertuanya, padahal biasanya malas. Siang-siangan dikit dibikinkan rujak. Ditanyakan, ibu mau pergi kemana? Ibunya yang asalnya, ibu mertuanya yang asalnya mukanya cemberut. Sehari dibuat baik, 2 hari dibuat baik, 3 hari dibuat baik. Ibu mertuanya berpikir, menantu saya sudah taubat. Menantu saya yang dulunya saya pikir menantu, ternyata
perempuan lebih daripada peramu catat. Seringkali kita ini sebagai perempuan, kita dirusak, dihancurkan, dipengaruhi bukan oleh perilaku orang lain kepada kita, tapi oleh persangkaan, perasaan dari hati kita sendiri. Para ulama mengatakan, perempuan andai tidak karena keimanannya, niscaya ia akan hancur, dihancurkan oleh emosi dan perasaannya sendiri. Kamu jangan begitu. Kamu harus jadi perempuan yang beriman. Logikamu, hatimu, jangan sampai saling mengalahkan satu sama lain. Kita harus jadi perempuan yang dapat mengontrol emosi kita, dapat menjaga hati kita, hingga kita tidak hancur oleh perasaan hati kita sendiri. Yuk, belajar buat bisa jagain hati, biar hati kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Perempuan ngikutin perasaannya, kata orang laki-laki. Kalau perasaanmu dipenuhi dengan keimanan, maka kami pun keluar dari pintu Masjid Nabawi. Begitu nyampe di luar, kan Masjid Nabawi itu keluar pertama area khusus perempuan. Keluar lagi pintu berikutnya itu baru bercampur antara laki-laki dengan perempuan, udah di luar masjid. Mudah-mudahan yang belum pernah sampai ke Mekah Madinah Allah takdirkan untuk mengerjakan ibadah haji ataupun mengerjakan ibadah umroh dan ziarah Nabi. Amin. Tiba-tiba ketika saya baru keluar dari arah pintu keluar yang bercampur laki perempuan, dari arah samping saya itu ada suara yang sangat kencang sekali, gemuruh. Saya kaget, saya menoleh ke samping, ternyata itu adalah mobil pembersih, mobil sapu, mobil yang nyapu. Jadi sapunya itu udah nggak pakai sapu biasa lagi, udah pakai mobil. Nah, mobilnya itu suaranya kenceng karena kan memang sambil nyapu. Bersama dengan suara mobilnya kenceng gitu, laki-laki yang ngendarain mobil itu pun juga teriak-teriak, "Rahu, rahu, 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 rahu. Minggir, minggir, minggir," gitu kan. Saya yang baru keluar dari arah pintu tersebut, saya panik, saya takut, saya gelisah. Saya kemudian mendorong-dorong orang di dekat saya. Saya dorong-dorong orang di samping saya. Sampai akhirnya mobilnya jalan, saya kemudian mikir, nah tadi saya ngatain orang dorong-dorong orang. Ternyata akhirnya saya dorong-dorong orang. Apakah saya nggak sekolah? Saya sekolah, tentu saja. Apakah saya nggak belajar sampai jadi senorak itu? Saya belajar, tentu saja. Apakah saya nggak tahu kalau semua orang juga memang akan bergerak ke depan dan semuanya juga akan menyingkir ketika mobil sapu itu lewat di hadapan? Tentu saya mengerti itu. Kenapa saya mau-maunya
menyakiti orang lain dengan saya dorong-dorong orang, saya sikut-sikut orang. Kenapa? Kenapa saya mau menyakiti orang lain? Teman-teman saudaraku sekalian, jawabannya satu. Sepanjang jalan tersebut saya mikirin diri saya. Kenapa saya bisa-bisanya nyakitin orang, dorong orang, sikut kanan, sikut kiri, bikin orang jadi merasa tidak nyaman ada di sekeliling saya. Kenapa? Karena hati saya sedang takut. Karena saya merasa panik. Karena saya merasa takut. Andai saya tenang, andai saya damai, saya tidak akan menyakiti siapapun. Maka, Bu, dengarkan saya. Ini penting biar kamu kenal sama hatimu. Dengarkan saya baik-baik. Saat kamu tega-teganya melukai suamimu dengan perbuatanmu ataupun dengan ucapan lisanmu, saat kamu bisa-bisanya mencubit anak kamu, menjewer anak kamu, memukul anak kamu, ataupun berkata kasar dan menyakiti anak kamu, sebenarnya bukan karena anakmu telah menyakitimu, suamimu telah menyakitimu, akan tetapi karena hatimu yang sedang panik, hatimu yang sedang takut, hatimu yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Maka kamu harus tahu, ketika kamu menghadapi siapapun, sejatinya bukan sedang menghadapi siapapun. Yang pertama kali kamu hadapi adalah hati kamu sendiri. Maka, Bu, kalau kamu bisa menghadapi hatimu, kamu akan bisa menghadapi ujian apapun yang datang dari kehidupanmu ini. Hadapi hatimu sendiri. Kamu harus mampu mengontrol dirimu sendiri. Kamu harus jadi seseorang yang bisa memegang remote hatimu. Kamu harus bisa jadi seseorang yang bisa berkata kepada hatimu, tenang wahai hati, tenang wahai diri, kita tidak pernah sendiri. Ada Allah bersama dengan kita. Tenanglah wahai hati. Jelas sampai sini? Saya sayang padamu, muslimah di Sorong. Saya sayang padamu. Karena saya tahu kamu adalah umatnya nabiku, nabimu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dengan menyayangimu, nabi saya bakal sayang sama saya. Itu harapan saya. Dan karena saya sayang padamu, saya kasih tahu kamu. Biar hidup kamu bahagia, biar hidup kamu senang, biar hidup kamu tidak menderita, biar hidup kamu selalu tenang, damai. Jadilah pengendali untuk hatimu sendiri. Jadilah seorang perempuan yang mampu mengontrol emosi dirimu sendiri. Saat kamu dapat mengontrol emosi, saat kamu dapat mengendalikan hati, maka saat itu kamu akan menjadi pemenang untuk kehidupan di atas muka bumi ini. Kamu akan dapat menghadapi siapapun yang ada di dalam kehidupanmu ini. Semua dapat kamu hadapi. Tapi
Tapi ustazah, saya kan gak sekuat itu. Ustazah gak tahu sih kalau punya suami kasar. Ustazah gak tahu sih kalau punya suami matanya jelalatan. Ustazah gak tahu rasanya kalau punya suami lagi didekati sama janda belakang rumah. Ustazah mungkin gak tahu rasanya ustazah kalau anak lagi sakit suami gak ada, kita jadi panik. Ustazah gak tahu rasanya kalau anak bandel gak bisa dibilangin. Ustazah mungkin gak tahu beban kami dalam kehidupan ustazah. Belum lagi transferan yang gak masuk-masuk juga, tagihan sana sini. Belum lagi mesti ikutan beli seragam buat hadir pengajian. Duitnya belum juga diterima di tangan. Sudah nggak tahu rasanya. Bu, tidak ada siapapun yang tidak diuji. Hidup tidak akan pernah ideal buat siapapun. Nggak ada siapapun yang hidupnya nggak dikasih ujian. Tidak ada, Bu, tidak ada. Orang yang kamu lihat, ih dia hidupnya enak ya, wah enak ya saya kalau jadi dia. Enggak gitu, Bu, enggak gitu. Semua orang hidup dengan perjuangannya masing-masing. Semua orang hidup dengan lukanya masing-masing. Semua orang hidup dengan traumanya masing-masing. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Maka sekarang kita semuanya hanya perlu untuk bisa menguatkan hati kita, biar hati kita jadi kuat, sehingga apapun yang datang dalam kehidupan, hati kita mampu menghadapinya. Bukan begitu? Setuju? Kalau seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya yang kita hadapi sebelum kita menghadapi siapapun adalah hati kita sendiri. Kan begitu? Hati kita mesti kuat, Bu. Kalau hatinya kuat, ujian-ujian akan mampu kita hadapi. Karena yang masalah itu bukan ujiannya. Nih, anak sekolahan ada ujian. Yang masalah bukan ujiannya, tapi kemampuan kita untuk bisa menjawab ujian dengan cara yang benar. Kalau semua ujian berhasil kita jawab dengan cara yang benar, kita pun lulus ujian hingga akhirnya kita dapat predikat hamba Allah yang solehah. Dan kalau kita meninggal dunia nanti, kita bawa husnul khatimah. Jadi tugas kita adalah menguatkan hati kita. Biar hatinya kuat, maka semua ujian berhasil kita taklukkan. Gimana caranya nguatin hati, Ustazah? Nih, saya akan kasih tahu kamu caranya menguatkan hati. Yang pertama adalah iman. Apa, Bu? Apakah? Iman. Hatimu jadi kuat kalau kamu sadar bahwasanya kamu itu punya Allah dan Allah bersamamu. Kita itu kalau lagi lemah adalah karena kita lupa
sama Zat yang maha kuat yang selalu bersama dengan kita. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya ketika baca itinerary hari ini, saya jadi mikir, ya Allah, serem bener saya punya jadwal hari ini. Pagi di Timika, jam 12.40 terbang ke Sorong, dijadwalkan landing jam 2, kemudian menuju kendaraan, kemudian menuju ke tempat acara. Jam 3 harus sudah bisa sampai di gedung ini, dan jam paling lambat setengah 5 sudah harus keluar dari tempat ini. Kalau sampai pesawat saya delay 1 jam saja, atau bahkan setengah jam saja, Bu, apa yang terjadi? Kalau misalnya di atas pesawat kondisi cuaca nggak bagus sampai nggak bisa landing beberapa menit misalnya, apakah masih bisa majelis ini berjalan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi saya kemudian ingat, tenang Halimah, tenang, tenang. Asalkan kamu mengerjakannya karena Allah. Selagi kamu mau mengingatkan hamba Allah kepada Allah, apa yang harus kamu khawatirkan jika semuanya adalah milik Allah dan dalam kendali Allah? Saya tidak mau membuatmu menunggu. Dan alhamdulillah, bahkan sebelum sampai jam 3, alhamdulillah saya sudah tiba di sini di hadapanmu ini. Alhamdulillah. Tenang. Dalam hidup kita ini, kita nggak ikut-ikut pegang kontrol remote kehidupan. Tenang, hatimu yang tenang. Dunia ini udah ada yang ngatur. Ibu, harga solar naik, yang tenang, yang tenang. Harga bahan makanan naik, yang tenang. Bu, hidup ini ada pengendalinya, Bu, ada yang ngatur. Ibu gak usah sok-sokan ikutan ngatur. Ingat, hidup sudah ada yang mengendalikan. Namanya Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibu-ibu saudaraku sekalian, beberapa tahun lalu saya ada diundang ke Aceh, Bu, ke Banda Aceh tepatnya. Beberapa tahun lalu, waktu awal-awal habisnya tsunami, beberapa tahun sesudah tsunami. Kali pertama saya datang ke Banda Aceh, habisnya itu juga datang-datang lagi. Kali pertama saya datang ke Banda Aceh, kami ada berziarah ke makam Habib Abu Bakar yang makamnya terdapat di sebuah kampung. Kampung tersebut, ibu-ibu saudara sekalian, di kampung itu di depan makamnya Habib ada tugu. Di tugu itu ada nama yang sangat banyak, kayak ratusan nama ditulis di situ, dari nama orang-orang yang terkena tsunami di Aceh tahun tersebut. Waktu kejadian tsunami itu ya. Sekampung mati semua.
kampung itu. Di depan makam Habib terdapat sebuah masjid. Masjid tua. Teman-teman di Aceh yang bawa saya bercerita, "Ustazah, masjid ini ketika terjadi tsunami Aceh, bahkan karpetnya aja nggak basah. Tsunami hanya lewat di atasnya, masjid, makam, sama rumah penjaga yang ada di depannya, itu ustazah kayak lagi ditutupin pakai mangkok ustazah. Air itu cuman muter-muter di sekelilingnya, tapi nggak ada yang mengenai masjid tersebut." Subhanallah. Allah kalau mau menjaga, Bu, begitulah Allah menjaga hamba-hambanya. Mereka pun bercerita, di sini nih ustazah, di depan sini sebelumnya ada rumah penjaganya masjid, marbotnya masjid, udah tua, datuk gitu, udah tua, kakek-kakek. Dia bilang saat awal kali terjadinya tsunami kan gempa tuh, diawali dengan gempa, semua orang keluar rumah. Si kakek ini di dalam rumah digedor sama orang-orang, kek, keluar kek, tuh keluar deh tuh, keluar. Kakeknya buka pintu, kenapa? Tsunami, ayo keluar. Kakek itu masuk lagi ke dalam rumah, terus dia bilang, ya udahlah, kalaupun tsunami paling-palingan mati, dan saya udah tua juga. Kalaupun mati memang sudah waktunya saya mati. Maksudnya udah umur saya pantas buat mati gitu. Udah di atas 70-an tahun. Udahlah, saya nggak ikutan lari katanya. Saya dalam rumah aja. Ada lagi yang bilang, tuh ayo tuh keluar. Enggak lah. Saya sepanjang hidup, umur saya sepanjang hidup saya ini kebanyakan saya jaga masjid. Saya jaga makam Habib. Kalau saya mati, saya juga kepengennya mati di sini. Tidak meninggalkan masjid dan tidak meninggalkan makam Habib. Dah kalian aja lari. Jadi semuanya lari. Saat terjadi tsunami seperti yang tadi saya sampaikan. Kakek ini di dalam rumahnya, Bu. Begitu selesai tsunami, dia keluar dari rumah dan mendapati di sekelilingnya hancur. Yang tegak berdiri tanpa terkena basah sedikit pun adalah masjid, makam Habib, serta rumah yang dia tinggali. Mayat berkelimbangan di sana di sini. Orang-orang yang tadi menyuruhnya untuk keluar sekarang sudah menjadi mayat yang ada di jalan-jalanan. Lihat bagaimana sang pengendali kehidupan. Ketika ia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi, pasti terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Dialah yang mengatakan, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dialah Allah yang apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, beberapa waktu lalu, beberapa minggu lalu saya pulang dari Jepang, Bu, buat majelis di beberapa kota di Jepang. Salah satu dari tempat yang saya datangi ada daerah namanya Kobe. Bukan bumbu dapur, Bu, ya. Satu daerah namanya Kobe. Di sana, Bu, kami datang ke sebuah masjid. Masjid ini adalah masjid tertua di Jepang. Masjid tertua di Jepang. Belum terlalu tua kayak kita, karena mungkin Islamnya juga memang tidak datang awal, ya Bu ya.
Tapi kawan-kawan di Jepang bercerita, dan saya juga baca sejarah dari masjid di Kobe tersebut, itu adalah masjid yang selamat saat tsunami besar menerjang Jepang. Dan juga masjid itu adalah tempat yang selamat di saat di sekitarnya luluh lantak karena bom nuklir. Ibu-ibu saudara sekalian, yang menyelamatkan masjid itu dari bom nuklir, yang menyelamatkan masjid Makam Habib dan Datuk yang ada di Aceh, itu jugalah yang kamu serah. Dia pula lah yang menjaga. Apakah menurutmu akan dia bisa menjaga masjidnya, dapat menjagamu di saat keadaan-keadaan terjadi di sekelilingmu? Tentu bisa. Apakah yang telah menjaga yang dia kehendaki? Apakah menurutmu tidak bisa memberi makan kepadamu di saat harga barang mulai naik? Dia akan tetap memberi makan padamu. Maka hatimu tenangkanlah. Kalau hati udah mulai gerasa gerusu urusan rezeki, ya ampun, nih uang udah tinggal segini, sementara harus bayar ini, harus bayar itu, kurang ini, kurang itu. Akhirnya bawaan ngelihat suami pengen marah aja, ngelihat suami pengen ditelen, ngelihat anak pengen dimasukin lagi dalam perut. Itu semua bukan karena emang dasar anak saya bandel Ustazah, makanya saya marah terus sama dia. Emang dasar suami saya nyebelin Ustazah, makanya saya kepengen marah terus sama dia. Enggak Bu, enggak. Itu hanya 10-20% aja. Akan tetapi sisanya adalah ketidakmampuanmu untuk mengendalikan rasa hatimu sendiri. Percayalah saya. Belajarlah untuk mampu menenangkan hatimu sendiri, maka kamu akan lebih mampu mengontrol keadaan apapun yang ada di dalam kehidupanmu ini. Belajar buat bisa ngontrol hati. Ingetin, wahai hati, tenang. Kita punya Allah. Wahai hati, tenang, kita bersama Allah. Itu yang harus kamu ingatkan terus-terusan. Tenang hati, kamu gak bisa ngadepin ini, tapi Allah bisa. Tenang hati, wahai diri, bagimu berat, bagi Allah tidak. Hai hati, kamu berasa sakit, tapi tenang. Bersama dengan kita ada Allah yang maha menyembuhkan. Uang kita sedikit, kita sekarang miskin. Tenang wahai hati, tenang. Bersama dengan kita ada Allah, zat yang maha kaya. Ingatkan terus, kita punya Allah. Ingatkan terus, kita punya iman. Dan ini adalah yang dapat menguatkan hati kita. Iman. Apalagi Ustazah, saya beriman Ustazah, tapi kadang-kadang suka mesti ngapain nih saya? Coba, yuk kita ingatkan kembali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Lewat apa ya Allah? Bis-sabri, lewat kesabaran, was-salah, dan lewat sholat. Kesabaran. Kesabaran nih artinya apa Ustazah? Kayak pasrah aja gitu. Ada orang lagi mukulin anak saya, terus saya bilang, yaudah nak, pasrah aja nak. Mau dipukulin yaudah gak apa-apa deh nak. Sabar ya nak, sabar. Sabar. Gak gitu namanya sabar. Sabar itu bukanlah kepasrahan mutlak, tapi sabar itu adalah kekuatan hati untuk tidak protes kala takdir Allah terjadi, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menemani. Ini sabar. Kekuatan hati bahwa bersama dengan kita ada Allah. Kekuatan hati untuk bisa faham bahwa kita miliknya. Semua akan mendapati di dalam kehidupan kalian diuji. Bisyai'in minal khauf, ujian berupa rasa takut. Hatimu merasa takut. Walju, diberi kelaparan. Wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat, dikurangi jiwanya, berduka cita, ada yang meninggal dunia dari kerabat kita, dari sahabat kita. Ada yang dikurangi ekonominya, dikurangi keuangannya, dikurangi hasil panennya. Kata Allah, fabasyiris sabirin, menghadapi segala macam ujian, berikan kabar gembira buat yang sabar. Siapa yang sabar ya Allah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, berikan kabar gembira buat orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka berkata, semua milik Allah, semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Ingatkan diri kita punya Allah. Ingatkan diri bahwa kita miliknya Allah. Kita memiliki Allah sebagai Tuhan kita, dan Allah memiliki kita sebagai hambanya. Maka selalulah ingatkan diri sendiri. Wahai diri, kita miskin. Tapi tenang, sebab bersama kemiskinan kita, kita bersama dengan Allah yang Maha Kaya. Kalau lagi sakit, ingetin diri. Wahai diri, kita sakit. Tapi tenang, kita bersama dengan Allah, Zat yang Maha memberi kesembuhan. Kalau lagi hati sedih, wahai hati, kita sedih. Tapi tenang, bersama dengan kita ada Allah yang Maha membolak-balikan hati.
lagi lemah, tak berdaya. Wahai hati, kita lemah, tapi tenang, bersama dengan kita ada Allah, Zat yang maha perkasa. Bersamanya kita akan dikuatkan. Itu namanya kesabaran. Faham bahwa kita bersama dengan Allah. Bu, wasta'inu bisobri wassalat. Selain dari sabar, jangan tinggal sholat. Kalau kamu kepengen hatimu selalu damai, jiwamu selalu tenang, kamu lebih bisa mengontrol hatimu, mengontrol emosimu, maka biarkan Allah mengontrol hidupmu lewat sholat. Orang yang meninggalkan sholatnya berarti dia meninggalkan Allah. Dan kalau dia meninggalkan Allah, maka dia akan ditinggalkan Allah. Dan kalau dia ditinggalkan Allah, maka hidupnya akan carut marut, maka hidupnya akan berantakan, karena kendali tidak lagi berada dalam kendali Allah, melainkan Allah biarkan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Makanya ibu-ibu kalau ngerasa ustazah hati saya gelisah terus ustazah, sholatnya jangan ditinggal bu. Saya nggak pernah tinggal sholat ustazah. Kalau gitu tambahin sholatnya. Duhur jadi 6 ustazah, bukan. Duhur biarin 4, ya bu ya. Asar tetap, maghrib itu nggak usah diubah-ubah rakaatnya. Terus tambahin apa ya ustazah? Tambahin dengan sunnah duha, jangan ditinggal. Witir ba'da isya jangan ditinggal. Dan kalau bisa tambahkan dengan sholat menjelang subuh, sholat sebelum subuh. Bangunlah di sepertiga malam terakhirmu, mulailah mengerjakan sholat tahajudmu. Siapapun di antaramu yang merasa, ustazah hidup saya kok susah terus, hati saya gelisah terus, saya sarankan kamu untuk mulai bangun tahajud. Cobain. Kenapa gitu ustazah? Karena bu, itu adalah jam waktu di mana Allah sedang menghadapkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya di atas muka bumi. Siapa yang kepengen hatinya dilihat Allah dengan kasih sayang? Siapa yang kepengen Allah pandang dirinya dengan cinta? Siapa yang kepengen Allah menatapnya dengan pandangan penuh cinta? Maka bu, bangunlah di saat Allah mencarimu di sepertiga malam yang terakhir. Yanzilur Rabb, kata Nabi Muhammad SAW, fi thuluthil lailil akhir. Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Wa yunadi, Allah cari-cari, hal min mustaghfirin, hal min taib. Mana nih, mana hambaku yang ingin kembali padaku, mana hambaku yang mau datang padaku, mana kata Allah, mana hambaku yang selama ini mencari-cariku, mana hambaku yang ingin dekat denganku. Mana hambaku yang meminta ampunan padaku. Hal min talibi hajatin
Faunilahul matalib. Mana hambaku yang sedang punya hajat? Mana? Aku akan bergegas untuk mengijabah dan mendatangkan hajatnya. Maka kamu yang kepengen hatimu tenang, kamu yang merasa hidupmu begitu sering berantakan, cobalah untuk datang dan hadir di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabsen hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Cobain Bu, cobain bangun malam, sholat beberapa rakaat. Ustazah jam segitu sholat ngantuk, ya nggak apa-apa, paksain aja, paksain. Kita nggak bisa Bu kayak Robiah Al-Adawiyah yang menikmati sholat malamnya. Apalagi kalau baru sholat semalam, 2 malam, 3 malam masih ngantuk. Apalagi yang baru-baru kayak kita nih ya Bu ya, modelannya belajar, berusaha untuk tetap bangun walaupun kita ngantuk-ngantuk. Saya kalau ngeliatin diri saya, Allah, tahajud macam apa ini? Kenapa nguapnya lebih banyak daripada bilangan rokaatnya? Nguap saya masih lebih panjang daripada ingatan saya kepada Allah. Tapi biar bagaimanapun, kita tetap belajar, kita tetap berusaha. Sekurangnya kita ada di saat Allah sedang memanggil hamba-hambanya. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat, tambahin dengan sholat-sholat sunnah, terutama sholat di sepertiga malam yang terakhir. Kanz min kunuzil akhirah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatan fi jawfil lail, 2 rakaat di keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir. Semakin dini malamnya, semakin menjelang subuh malamnya, semakin gelap malamnya. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat kamu lakukan jadi simpanan untukmu, jadi harta karun bagi dirimu yang akan dapat kamu bawa untuk menuju ke negeri akhirat. Harga diri seorang mukmin, kata Nabi Muhammad, harga diri seorang mukmin ada pada ibadahnya di waktu malam. Kalau kamu ngerasa suami saya tidak menghargai saya, tunggu dulu, kamu bangun gak di waktu malam? Enggak sih, berarti kamu emang gak punya harga diri. Kenapa kamu marah ketika ada seseorang tidak menghargaimu? Yuk belajar. Harga diri seorang mukmin ada pada ibadahnya di waktu malam. Yuk belajar buat bangun di waktu malam. Sholatlah kamu, kemudian tengadahkan tanganmu ke langit. Kemudian tengadahkan tanganmu menghadap Allah. Katakan padanya, ya Allah, saya baru belajar. Saya bahkan belum bisa layak disebut ibadah. Sholat saya masih berupa gerakan-gerakan yang bahkan jauh dari kehusyuan. Tapi sekurangnya saya hadir di jam ini, ya Allah. Maka sebagaimana engkau menerima hamba-hambamu yang bangun di sepertiga malam yang terakhir, terimalah saya juga hambamu yang masih belajaran ini, ya Allah. Sebagai hamba tercinta di sisimu yang beribadah di jam yang semacam ini, diri ini ya Allah, meski punya banyak dosa, meski noda dalam diri ini, tapi pandanglah diri ini juga dengan pandangan kasih sayangmu. Sayangi saya ya Allah, seperti engkau menyayangi hamba-hambamu yang tercinta di sisimu. Insya kapan mulai tahajudnya?
Nanti malam, bulan depan aja dah ustazah, jangan. Nanti malam, insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, wasta'inu bisabri wassalah. Tambahi selain daripada sholat wajib yang telah kamu lakukan, dan juga tambahkan nilainya sholatmu. Maksudnya gimana ustazah? Panjangin tasbihnya, banyakin bacaannya, bukan. Akan tetapi dibaguskan mutunya. Sholatnya yang fardu-fardu kerjakan dengan berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jamaah bu, jamaah. Apa kaitannya ustazah antara sholat berjamaah sama hati saya? Memangnya ada kaitannya? Nih saya ceritain ibu-ibu, saya ceritain. Saya punya guru namanya Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Bukan yang tahun lalu meninggal, bukan. Karena yang itu bin Hafid, beliau juga salah satu dari guru saya, tapi bukan yang saya ceritakan ini. Yang ini sudah meninggal 10 tahunan yang silam. Beliau dari Madinah, istri dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita doakan semoga Habib Zain lebih dipanjangkan lagi umurnya. Karena beliau sekarang sudah di atas 90 tahun, kita minta kepada Allah biar tambah lebih panjang lagi umurnya. Biar tetap dapat memberkahi sekurangnya kami para murid-muridnya. Amin. Mohon aminnya bu, amin. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Maryam waktu datang ke Indonesia, saya yang menerjemahkan beliau. Waktu itu saya baru pulang dari Hadramaut, masih awal-awal saya tinggal di Indonesia kembali. Sesudah 5 tahunan kurang lebih saya tinggal di negeri orang. Beliau ketika berceramah banyak didatangi orang untuk curhat kepada beliau. Ketika beliau tinggal di Jakarta pun juga banyak sekali orang-orang berdatangan untuk curhat kepada beliau, minta solusi permasalahan kehidupan. Masalahnya bu, beliau nggak bisa bahasa Indonesia, sementara yang mau curhat nggak bisa bahasa Arab. Hingga akhirnya yang rencananya mau bicara 4 mata, jadilah tambah 6 mata, tambah dengan 2 mata saya. Karena saya harus menerjemahkan. Itu bu, ternyata masalahnya orang kebanyakannya adalah curhat urusan rumah tangga. Rata-rata ada yang Baba, suami saya punya perempuan lain. Baba, suami saya pelit sekali, kata perempuan yang lain. Ada lagi yang Baba, suami saya seringkali berani-berani pukul saya. Saya sering mendapatkan KDRT dari suami saya. Ada banyak masalah, yang masalahnya itu adalah masalah rumah tangga. Bu, Hubabah dengarkan, kemudian berikan beberapa pertanyaan untuk kemudian memberikan solusi-solusinya. Namun subhanallah, dari semua masalah rumah tangga yang diadukan kepada Hubabah, selalu saja Hubabah nanya begini nih, kamu sholatnya berjamaah enggak sama suami? Dan subhanallah, semua yang curhat itu jawabannya sama, tidak. Soalnya suami saya kerja, Bapak. Pulang jam berapa suaminya? Sebelum maghrib. Maghribnya jamaah enggak sama kamu? Enggak, Bapak. Isyaknya jamaah enggak sama kamu? Enggak, Bapak. Kalian kalau subuh sholat subuh kan? Sholat Bapak. Suami kamu sholat? Sholat Bapak. Sholatnya enggak jamaah? Enggak Bapak, kita sholat masing-masing. Bapak bilang, coba sholatnya jamaah. Selain dari nasihat-nasihat yang lain. Satu waktu saya sedang berduaan sama Hubabah Maryam, saya tanya Hubabah,
Lesh kulluhum sa'altahum an salatil jamaah. Kenapa semua orang yang pada curhat itu Baba selalu aja nanyain tentang salat berjamaah? Baba bilang, ma tadakkarti Halimah qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak ingat Halimah? Ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Sawwu sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum." Fa inni ra'aitu syaitan yatakhallal baina sufufikum. Ada hadisnya Nabi Muhammad yang mengatakan, rapikanlah saf salat kalian. Yang benar, rapiin saf barisan salat kalian. Karena aku melihat setan suka menyelah-nyelahi saf-saf kalian. Aula yakhtalifanna qulubakum, kalau kalian softnya nggak rapi, hati kalian akan bercerai-berai. Kata Hubaba Maryam, kalau orang sholat berjamaah tapi softnya nggak rapi aja, bisa dimasuki setan sehingga hatinya akan bercerai-berai, apalagi yang tidak sholat berjamaah sekalian. Hatinya nggak akan nyatu. Hubabah kemudian bilang, summiyatil jamaah li'annaha tajma'al qulub. Halimah, sholat berjamaah itu disebut jamaah karena dia mengumpulkan hati, menjamaahkan hati. Suami dan istri yang mengerjakan sholat dengan berjamaah, hati mereka akan disatukan Allah, sebab mereka bersatu menghadap Allah. Dan orang yang hatinya sudah disatukan oleh Allah, tak ada sesiapapun yang dapat memisahkan hati mereka. Tidak, bahkan Mbah Dukun sekalipun, tidak pelakor sekalipun. Dengar Bu, dengar Bu. Maka buat nyatuin hati, buat benerin hati, buat bikin hati kita jadi tambah bagus, jangan tinggal sholat berjamaah. Insya bagusin sholatmu yang khusyuk, terutama saatmu sujud. Ibu, kalau kamu lagi sujud, kamu harus paham satu hal. Katanya Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul abad min rabbihi fahuwa sajid fa'akthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Maka di saat sujudmu perbanyaklah doa. Sangat mungkin doamu diijabah oleh Allah. Kamu yang kepengen hatimu tenang, kamu yang kepengen hatimu damai, kamu yang kepengen hatimu bersih, hatimu bagus, saat sujud panjangin sujudnya. Terutama kalau sholatnya sendirian, panjangin sujudmu. Terutamanya kalau kamu lagi sholat sunnah, apalagi sholat sunnah malam, sholat tahajud, sholat witir, panjangin sujudnya. Kemudian sampaikan doa-doamu kepada Allah. Alangkah indahnya jika kamu dapat membisikkan doamu di bumi, tapi suara doamu dapat menembus lapisan langit hingga sampai ke arsy-Nya Allah Ta'ala. Alangkah indahnya sujud ketika kamu membisikkan doa-doamu, bahkan hanya di dalam hatimu, akan tetapi doa-doamu didengar oleh Sang pemilik arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatu, bahkan diaminkan oleh ribuan malaikat-malaikatnya Allah.
indahnya sujud. Makanya Bu, dari begitu indahnya sujud, sampai-sampai Allah jadikan sujudmu, sholatmu adalah senjatamu yang paling hebat untuk menghadapi berbagai macam ujian yang paling berat sekalipun dalam kehidupan. Wasta'inu bisabri wassalah. Hadapilah kesabaran dan dengan sholat. Ia adalah senjatamu yang paling hebat. Senjatamu paling hebat sholat. Pakai. Kita dikasih senjata sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai. Ibu-ibu mau motong bawang aja, ibu-ibu ambil pisau. Mana ada ibu-ibu motong bawang pakai tangan, susah setengah mati Bu, betul? Ibu ambil senjata ibu, yaitu pisau, untuk sekedar mengupas bawang. Kenapa? Untuk mengupas bawang-bawang dalam kehidupan. Kenapa? Untuk bisa menghadapi dalam kehidupan. Kamu tidak menggunakan senjata yang telah kepadamu berupa sholat. Sholat, sholat. Bu, pakai sholatmu untuk senjatamu yang paling kuat. Doa dalam sujud. Ustazah boleh, Ustazah, kalau kita berdoa dalam sujud, bagus. Yang panjang sekalian. Pakai bahasa sorong, Ustazah. Kalau kamu pakai bahasa selain bahasa Arab, berdoanya cukup di dalam hati. Tenang, Allah Maha mendengar hingga bisikan hati yang terdalam. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Kalian mau pelankan suara kalian sepelan apapun, awijharubi, atau kalian mau keraskan suara kalian sekencang apapun, tidak ada perbedaan di sisi Allah, sebab innahu alimun bidzatis sudur. Allah mendengar apa yang terbersit di dalam hati seseorang. Maka saat sujud, Bu, panjangkan doa-doamu dari dalam hatimu. Sampaikan kepadanya, ya Allah, meski banyak dosaku, tapi aku hambamu, tak pernah sujud kecuali kepadamu. Ya Allah, terimalah aku sebagai hambamu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan apa aja yang jadi hajatmu. Saya susah, ya Allah, ngadepin hati saya sendiri yang mudah dilanda cemburu. Kuatkan hati saya, ya Allah. Jaga saya dan suami saya, ya Allah, dari apapun yang tidak Engkau ridhoi. Minta sama Allah. Ya Allah, satukan hati saya dan hati suami saya, ya Allah. Minta sama Allah, Bu. Minta sama Allah. Kamu pengen apa dalam hidup? Minta sama Allah. Ustazah, saya kepengen anak saya biar jadi anak yang soleh. Minta sama Allah. Saya kepengen anak saya, Ustazah, lulus sekolahnya dengan hasil yang bagus. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Dalam sujud boleh, Ustazah, silahkan minta sama Allah dalam sujudmu. Ya Allah, biar sehat badan anak saya, biar sehat pikirannya, biar sehat hatinya, ya Allah. Saya tidak bisa sering-sering menjaganya, ya Allah. Ia bahkan jauh di negeri seberang, ya Allah. Tapi Engkau yang dapat menjaganya dimanapun dia berada. Ya Allah, saya mohon padamu, ya Allah. Jaga anak saya seperti Engkau telah menjaga anak-anak dari hamba-hambamu yang soleh-solehah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Minta
cinta sama Allah. Ibu, bukankah kamu cinta kepada anakmu? Cinta nggak, Bu? Kalau cinta, doakan dia. Kalau sayang, dekap dia dalam doa-doa panjangmu. Sebutkan namanya di hadapan Allah. Sebutkan namanya di hadapan Allah. Doakan terus, doakan terus. Doamu untuk anakmu setara doa Nabi untuk umatnya mustajab. Pakai, Bu, pakai senjatamu itu, pakai. Makanya sering saya sampaikan, apapun keadaanmu, kamu baik-baik saja. Selagi sujud masih dapat kamu lakukan. Selagi tengadah tangan berdoa kepada Allah masih dapat kamu panjatkan. Hidupmu masih baik-baik aja. Selagi sholat masih dapat kamu laksanakan. Apapun masalahmu, Bu, Ustazah, saya lagi sakit, Ustazah. Doa, sholat, sujud, senjatamu dalam kehidupan, semuanya bakalan dapat kamu lewati dengan cara yang paling indah. Selagi kamu masih terus dapat melaksanakan sesuai dengan panduan Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtudurar, seorang ulama terkemuka pada zamannya, beliau mengatakan, Ali idza qad marid syafahu fi asyurus sifa fi wad'i tilkal jibal. Sakit sembuh akan sholat, sepertinya rahasia kesembuhan Allah berikan saat dahi terletak di tempat sujud. Senjatamu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza faza'ahu amrun aladha ila shalah. Nabi apabila dikagetkan dengan berita-berita, beliau segera bergerak menuju sholat. Nabi Muhammad bahkan berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azan beliau yang selalu mengumandangkan azan Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad mengatakan, arihni bihala ya Bilal, arihni biha ya Bilal, yuk tenangkan diri wahai Bilal, yuk kita sholat Bilal, ayo kapan nih azannya Bilal, yuk kita sholat Bilal, ayo kita sholat Bilal, mari kita menenangkan hati kita dengan sholat, kata Nabi Muhammad. Jika bahkan bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya dengan sholat, padahal kita tahu seperti apa ketenangan hati beliau, bukankah kamu yang hatimu seringkali berantakan? Bukankah kita yang hati kita seringkali berantakan lebih lagi memerlukan untuk sholat? Sholat, sholat, insya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, terakhir, kamu punya senjata lain selain daripada apa tadi? Iman. Kemudian yang kedua apa tadi? Sabar. Yang ketiga apa tadi? Salat. Yang terakhir adalah doa. Yang terakhir adalah doa. Doa Allah. Dan doa ini teman-teman saudariku sekalian lebih indah lagi kalau doa tersebut diawali dengan sholawat. Katanya Nabi Muhammad, awalilah doa kalian dengan sholawat, akhirilah doa kalian dengan sholawat, karena Allah Subhanahu wa taala akan menerima sholawat kalian padaku. Masakah Allah terima depan belakangnya dan menolak yang tengah-tengahnya? Jadi kata Nabi, biar doa kamu diijabah, awali sholawat, akhiri dengan sholawat. Seperti yang akan kita lakukan saat ini. Alhamdulillah, kita punya sedikit sisa waktu. Kita akan bersalawat bersama-sama.
jadi senjata buat kita sekalian. Biar semuanya hatinya pada damai. Amin. Biar semuanya hatinya pada tenang. Amin. Biar semuanya hatinya bahagia. Amin. Biar jiwanya semuanya damai. Amin. Biar semuanya jadi hamba yang diterima Allah. Biar semuanya jadi hamba Allah yang salehah. Biar yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Biar yang sedang dalam kesulitan Allah segera beri kemudahan. Biar yang sedang diberi kesempitan segera Allah beri kelapangan. Kita akan baca salawat tibbil qulub 8 kali yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, yang artinya ya Allah sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad tibbil qulub, yang dengan berkat salawat tersebut hati kami semuanya jadi sehat, hati kami semuanya jadi hati yang penuh berkat, hati kami semuanya ya Allah jadi hati yang lapang, jadi hati yang selamat, jadi hati yang damai, jadi hati yang tenang, jadi hati yang lapang berkat salawat kita kepada Nabi besar Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha, dan dengan berkat salawat tersebut hati kami jadi ketemu obatnya. Bu, obatnya penyakit badan banyak, tapi obatnya penyakit hati hanya Allah yang dapat memberikannya kepada kita. Semoga dengan berkatnya Nabi Muhammad nih, yang hati-hatinya pada sakit Allah kasih kesembuhan semuanya. Yang hatinya sedang diberi penyakit, hati kita yang berpenyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua penyakit hati kita. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan semoga dengan berkat salawat kami kepada Nabi Muhammad, salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah karuniakan kesehatan bagi badan kita. Juga kita doakan keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, Allah angkat semua penyakitnya, Allah sehatkan semua badannya. Nuril absar wa diyaiha, dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah karuniakan cahaya bagi mata kita, biar mata kita pada terang sampai dengan usia senja, sampai dengan maut memisahkan kita dari kehidupan, mata kita terus-terusan terang sehingga tetap dapat membaca Al-Quran. Amin. Juga Allah karuniakan cahaya untuk hati kita, sehingga dengannya hati kita senantiasa berjalan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang cahaya. Kita akan membaca sholawat ini 8 kali, 5 kali tanpa nada dan yang 3 kali dengan nada. Semoga semua hajat-hajat kita semuanya dijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang masih ada air boleh dibuka airnya, tapi yang udah nggak ada air nggak usah ngambil air tetangganya. Sekali lagi, yang nggak ada air nggak usah ngambil air tetangganya ya. Nah, nanti airnya bisa diberikan kepada anak-anaknya, diminumkan sedikit-sedikit, mudah-mudahan jadi sebab kesembuhan hati kita semuanya, kedamaian hati kita semua insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sallim. Allahumma
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita baca bersama-sama. Allahumma محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدانها ونور الأبصار وضيائها آله وصحبه وسلم. الله على سيدنا محمد Al-Fatihah binati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kita baca suratul Fatihah, silahkan sebutkan nama orang-orang yang kamu berharap Allah mengaruniakan kesembuhan, kesehatan yang sempurna bagi mereka. Sebutkan namamu dan nama orang-orang yang kamu berharap Allah mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Fatihah binati syifa'a ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bihaqqis shalati 'alan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taftah lana abwaab rahmatik. تفتح لنا أبواب الخير، تعاملنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس والضير، إنك ولي كل خير، متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في الأمر، وصحة في الجسد، سعة في الرزق، توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك، وأوزئنا شكر نعمائك، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال.
Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha minal adhani asfaha minal amali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha minal arzaq azzala minal afi akmalaha minad dunya khairaha minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pandanglah yang hadir di majlis ini ya Allah, dan yang sedang mendengarkan kajian ini dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati kami semuanya ya Allah, ampuni segenap dosa kami ya Allah, tutupkan segenap aib kami ya Allah, muliakan hidup kami dengan taat padamu ya Allah. Karuniakan nasib yang bagus untuk kami ya Allah, di hidup kami, di saat kami mati. Karuniakan nasib yang bagus untuk kami di saat sakaratul maut kami ya Allah. Dengan Kau karuniakan kematian dalam husnul khatimah ya Allah. Karuniakan nasib yang indah untuk kami di saat kami masuk dalam alam kubur kami ya Allah. Jadikan kubur kami raudhah min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Karuniakan kepada kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan kami di dalam alam kubur kami dengan Nabi kami Muhammad ya Allah. Baguskanlah nasib kami di hari akhirat nanti ya Allah. Hisab kami dengan hisaban yang mudah. Lewatkan kami di atas jembatan sirat sampai selamat masuk ujungnya. Karuniakan kepada kami masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijuhdika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Bagusin hati kami ya Allah, benerin hati kami ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ke dalam hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, yang hatinya kotor, yang hatinya gelap, yang hatinya suram, yang hatinya dangkal, yang hatinya keruh. Kami mohon padamu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah, jernihkan hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah melakukan itu kepada hamba-hamba yang tercinta di sisi-Mu ya Allah. Kami mohon bagusin hati kami ya Allah. Jangan biarkan hati kami terkotori dengan dosa-dosa. Jangan biarkan hati kami terkotori dengan noda-noda dan kemaksiatan. Jangan biarkan hati kami terkotori dengan cinta terhadap dunia yang berlebihan. Jangan biarkan hati kami terkotori ya Allah dengan mencintai manusia dengan berlebihan ya Allah. Kami mohon padamu, jadikanlah, karuniakanlah untuk hati kami keimanan, karuniakan untuk hati kami kesabaran, karuniakan untuk kami tawakal, karuniakan hati kami tawadhu, karuniakan hati kami rasa syukur, karuniakan hati kami ya Allah seindah-indah keyakinan bahwasanya apapun yang Kau berikan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. Bersama-sama, La ilaha illallah. Sekali lagi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami saat mengucapkannya saat sakaratul maut kami tiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.